Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bastian Rizky Fadilah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Nah, apa saja faktor-faktor itu? Dalam ekologi administrasi negara, faktor pertama yang mempengaruhi cara kerja sistemnya adalah keadaan penduduk, di mana penduduk itu sendiri merupakan sekelompok orang yang menempati suatu tempat atau wilayah dalam waktu tertentu. Nah, jumlah penduduk ini akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Perubahan ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kelahiran atau dapat disebut juga fertilitas, yang mana hal ini menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Nah, di mana kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan juga ada angka kelahiran mati yang merupakan kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ada beberapa faktor yang menjadi penunjang tingkat kelahiran. Yang pertama adalah pernikahan usia muda. Nah, biasanya hal ini sering terjadi di masyarakat pedesaan, sehingga banyak wanita muda yang sudah hamil, dan hal ini dapat meningkatkan angka kelahiran. Kemudian yang kedua, karena besarnya angka kematian bayi sehingga mendorong para orang tua untuk memiliki banyak anak. Dan yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, di mana anak sebagai penerus keturunan. Karena takut regenerasi keturunannya terhenti, sehingga para orang tua beranggapan bahwa harus memiliki keturunan yang banyak untuk mempertahankan regenerasinya. Kemudian anak sebagai sumber tenaga kerja, di mana anak itu sebagai pencari nafkah bagi orang tuanya. Dan yang terakhir, sebagai pembawa rezeki. Nah, bahkan sampai ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, di mana ketika anak mendapat rezeki, orang tua juga bisa ikut menikmatinya. Hal ini yang mengakibatkan angka kelahiran meningkat. Dan yang keempat yaitu tumpuan pada hari tua, di mana anak menjadi tumpuan orang tua untuk memenuhi kebutuhannya di usia yang sudah lanjut. Kemudian di balik faktor penunjang kelahiran ada juga faktor-faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu dengan diterapkannya beberapa kebijakan pemerintah seperti keluarga berencana, undang-undang perkawinan yang di situ menetapkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan yaitu 17 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun. Kemudian adanya penundaan usia pernikahan dengan alasan masih sekolah, masih kuliah, atau belum punya pekerjaan. Dan juga karena kebijakan pemerintah mengenai tunjangan anak pegawai negeri. Nah, hanya sampai anak kedua. Dengan adanya kebijakan itu menjadikan masyarakat itu takut untuk memiliki banyak anak. Nah, sehingga hal ini menghambat pada tingkat kelahiran. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah mortalitas atau kematian. Nah, adapun penyebab dari kematian itu bisa diakibatkan oleh banyak faktor, seperti sarana kesehatan yang belum memadai, kesehatan masyarakat yang masih rendah, kemudian pencemaran lingkungan, bencana alam, ataupun wabah penyakit. Di mana seperti saat ini dalam keadaan wabah COVID-19, angka kematian itu meningkat drastis. Namun ada juga faktor-faktor sebagai pendali kematian, di mana hal ini sebagai upaya untuk menghambat tingginya angka kematian, yaitu seperti meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti adanya puskesmas dengan sarana dan prasarana yang lengkap, kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menerapkan program-program kesehatan seperti imunisasi, vaksinasi, ataupun hal lainnya. Kemudian menjaga lingkungan dan menjaga ketentraman dalam bermasyarakat, di mana agar tidak ada bentrokan yang mengakibatkan korban yang meninggal. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adanya migrasi penduduk. Nah, di mana migrasi ini merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Alasan yang sering digunakan dan menyebabkan migrasi ini yaitu karena ekonomi, di mana seorang melakukan migrasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian karena politik, di mana adanya tekanan dari tempat tinggal atau perbedaan ideologi. Kemudian faktor sosial, di mana adanya tekanan dari tetangga yang mungkin di situ tidak rukun dengan tetangganya, atau karena agama, di mana tidak adanya kebebasan untuk menganut agama yang sesuai dengan kepercayaan, atau juga karena kepadatan penduduk, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Migrasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negara.
Migrasi antar negara terdiri dari imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya penduduk dari Singapura pindah ke Indonesia. Kemudian emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya saya penduduk Indonesia pindah ke Malaysia. Dan yang ketiga yaitu remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Misalnya saya pindah ke Malaysia, setelah 2 tahun saya kembali ke Indonesia. Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Yang pertama yaitu transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduk. Di mana transmigrasi ini juga merupakan sebagai salah satu upaya dalam pemerataan penduduk. Kemudian ada juga urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, untuk mencari perbaikan hidup tentunya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan urbanisasi, yang pertama karena adanya faktor pendorong di mana tempat asalnya. Kemudian sempitnya lahan pertanian, sulitnya lapangan pekerjaan dan juga upah kerja yang merendah, serta fasilitas dan sarana yang masih kurang. Kemudian faktor itulah yang akhirnya menyebabkan adanya urbanisasi. Yang terakhir yaitu karena adanya faktor penarik yang terdapat di kota, seperti lebih banyak lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, upah kerja lebih tinggi daripada pedesaan. Kemudian selain migrasi penduduk ada juga informasi kependudukan, yang mana hal ini merupakan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data mengenai kependudukan. Data ini dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Kemudian selanjutnya yaitu kualitas penduduk, di mana parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu yang pertama pendidikan, di mana pendidikan ini sebagai modal utama bagi penduduk untuk menentukan kualitas hidup mereka. Ketika mereka memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupannya, maka kualitas hidupnya akan terjamin dan akan meningkat. Sebaliknya jika pendidikannya kurang, maka kualitasnya juga rendah. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan diantaranya yaitu meringankan biaya pendidikan, kemudian menambah jumlah sekolah, dan meningkatkan kualitas para pendidiknya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesehatan, di mana dapat dilihat dari tingginya angka kematian dan angka harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian dipengaruhi oleh tingkat kesehatan, seperti kurang terpenuhinya vitamin dan gizi, terbatasnya sarana dan prasarana medis, kemudian sanitasi lingkungan yang buruk, dan rendahnya pendapatan penduduk. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk yaitu adanya perbaikan gizi, perbaikan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat pendapatan suatu daerah, dapat dilihat dari pendapatan per kapita, yang mana semakin besar pendapatan per kapita maka semakin tinggi pula kualitas penduduknya dari segi ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu mata pencaharian, di mana hal ini sangat mempengaruhi kualitas penduduk. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian tetap, maka disitulah semakin baiknya kualitas penduduk. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu ideologi negara. Nah, yang mana ideologi ini merupakan suatu pandangan, suatu keyakinan atau kepercayaan yang dianut dalam suatu negara, di mana administrasi merupakan pelaksana dari suatu kebijakan. Maka dalam hal ini, ideologi merupakan cerminan dari sistem administrasi negara. Dan faktor yang terakhir adalah sistem politik. Nah, dalam hal ini, para ahli politik atau political scientist memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarisme. Ada beberapa persamaan paham dari political scientist ini, yang mana bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik, dan perlu menjadi catatan bahwa adanya persamaan yang berpendapat bahwa administrasi negara merupakan suatu alat pelengkap yang berada dalam pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Dalam hal ini, wajah administrasi negara adalah sebagai policy execution atau eksekusi dari kebijakan. Nah, teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, yaitu Bapak Edi Setiawan SSMSI, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Dan juga saya minta maaf karena masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi saat ini. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.